Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azzakumullah, saya ajak antum untuk sedikit membayangkan bagaimana perasaan Nabi Adam hari pertama beliau diturunkan di muka bumi. Belum ada makanan, belum ada minuman, pakaian cari sendiri, tidak ada yang bisa dimintai bantuan. Setelah sebelumnya, apapun yang beliau inginkan terlaksana di surga, ada di surga. Dari keadaan yang luar biasa nikmat, tiba-tiba menjadi sengsara luar biasa. Lebih sengsara dari kita yang miskin sekarang ini. Kita punya ibu, punya ayah, punya adik, punya kakak, punya tetangga, bisa minta tolong. Nabi Adam sendirian dan tidak bersama dengan istrinya Hawa, dipisahkan di tempat yang sangat jauh walaupun sama-sama di muka bumi. Antum tahu apa yang menyebabkan beliau dari keadaan nikmat lezat luar biasa tiba-tiba menjadi sengsara, sendiri, lapar, haus? Jawabnya satu: maksiat. Maksiat kepada Allah menyebabkan Adam disiksa dengan kelaparan, kehausan, sengsara. Dan begitulah maksiat. Tidak ada maksiat yang mendatangkan keberuntungan, tidak ada. Tidak ada maksiat yang membawa kenikmatan, tidak ada. Kalau toh ada, itu tipuan iblis, tipuan setan, dan itu sementara. Nikmatnya zina, nikmatnya minum khamr, nikmatnya merokok, nikmatnya musik, nikmatnya korupsi, sementara. Ditipu oleh iblis, ditipu oleh setan laknatullah alaih. Ini terulang lagi pada diri Bani Israel. Bani Israel dijanjikan sebuah tanah yang luar biasa, negeri yang hijau makmur di Palestina, asal mereka mau masuk dan berjihad melawan bangsa Jabbarin. Dan Allah jamin lewat mulut Nabi Musa bahwa kalian pasti akan menang. Bani Israel tidak taat kepada Allah. Bani Israel bukannya menyambut seruan Nabi Musa, malah meledek Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuk faqatila, pergilah engkau bersama Tuhanmu, perang sana. Inna hahuna qa'idun, kami mau duduk-duduk di sini saja. Maksiat Bani Israel Yahudi. Apa yang terjadi? Allah hukum mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana, tanpa perkampungan, tanpa rumah, tanpa tempat tinggal. 40 tahun terluntak lantang-lantung, terbuang di padang tih. Gara-gara apa? Maksiat. Gara-gara maksiat. Dan ini terus berulang, terus berulang. Ketika maksiat, siap-siap mendapatkan malapetaka. Oleh karena itu, Umar berpesan kepada pasukan yang akan berangkat berperang, berjihad. Apa kata beliau? Jangan kalian bermaksiat. Jangan kalian bermaksiat. Selama ini Allah menangkan kita melawan musuh-musuh Islam. Karena apa? Karena orang kafir bermaksiat. Kalau kalian bermaksiat juga, zina juga, minum khamar juga, berjudi juga, berbuat syirik, berbuat bid'ah, apa bedanya?
Allah nggak mau tolong. Dan ini menjadi sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah, aturan Allah tidak akan berubah. Tidak mungkin kaum muslimin menang, tidak mungkin kaum muslimin jaya, tidak mungkin kaum muslimin sejahtera, kaya raya, tidak mungkin selagi mereka berkubang dalam maksiat. Maka jika kaum muslimin menginginkan kesejahteraan, kemenangan, kejayaan, mampu mengalahkan Eropa, Jepang, Amerika, jawabannya satu. Apa? Jauhi maksiat. Taat kepada Allah. Hari ini, jika kita ingin mengalahkan Amerika, Yahudi, Nasrani, Jepang, dan seterusnya, mimpi. Mustahil. Ketika kaum muslimin seperti ini, masjid-masjid sepi, subuh sering kesiangan, sholat di rumah masing-masing. Padahal Nabi tidak pernah seumur hidup sholat di rumah dengan alasan mengimami anak istri, tidak ada. Sholat berjamaah di masjid wajib. Bahkan Nabi mengancam mau membakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah mereka. Lihat, hari ini kaum muslimin meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Hari ini kaum muslimin memakan riba. Hari ini kaum muslimin melakukan judi asuransi. Bagaimana Allah mau tolong? Bagaimana Allah mau kalahkan musuh-musuh Islam? Yang ada sebaliknya, Allah bikin jaya musuh-musuh Islam. Allah bikin kuat musuh-musuh Islam. Allah rendahkan kaum muslimin. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Selagi kita tidak kembali ke ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berharap kita akan diberi kejayaan. Partai Islam, ormas Islam, demo bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar. Buat apa partai Islam kalau dalamnya bermaksiat? Ormas Islam jalannya bermaksiat. Membiarkan syirik, membiarkan bid'ah, membiarkan riba dimakan oleh kaum muslimin, dibiarkan oleh para duat. Mimpi mendapatkan kejayaan Islam, mimpi. Maka jalan satu-satunya kita semua. Mau terus maksiat apa tobat kembali kepada Allah. Tinggalkan riba, tinggalkan judi, tutup aurat, tinggalkan syirik dan bid'ah. Sudah tidak zaman lagi, sudah bukan sesuatu yang memalukan. Mendatangi dukun, percaya dengan jimat, ini memalukan sekali. Ini dosa besar terbesar. Allah tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali dosa syirik. Bagi orang yang Allah kehendaki, ini dosa terbesar. Ini dilakukan oleh saudara-saudara kita. Datang ke kubur-kubur keramat, minta-minta kepada orang yang sudah mati, meyakini Allah bisa memberikan rizki, keris juga bisa memberikan rizki. Minta kepada Allah, minta juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, minta kepada Jibril, minta kepada Rasulullah. Ini syirik. Hanya Allah yang berhak diminta. Ya Rabb, ya Allah, Allahumma. Kalimat di luar ini syirik. Dan ini rupanya yang membuat Allah murka. Maka Allah biarkan kaum muslimin terpuruk, miskin, terinjak-injak oleh musuh-musuh Islam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, apa yang pertama kali diteriakkan oleh para nabi, para rasul dalam dakwah mereka? Apakah mereka mengajak umat kepada kekuasaan? Al-jawab tidak. Apakah Musa datang lalu mengajak Bani Israel, wahai Bani Israel, mari kita gulingkan kekuasaan Fir'aun. Kalau dia terguling, kita berkuasa menguasai Mesir. Tidak. Bukan itu tugas Nabi Musa. Bukan meraih
kepemimpinan, kekuasaan, karena itu bukan tujuan. Apa tujuan para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memperbaiki umat, ad-dakwah ila Allah, menyembah Allah satu-satunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay yuwahhidun. Bahwa diutusnya para nabi, para rasul, diciptakannya manusia, tujuannya supaya mereka bertauhid, menyembah Allah satu-satunya, bukan mencari kekuasaan. Bahkan menarik ketika Fir'aun tenggelam, habis Nabi Musa dan Bani Israel balik ke Mesir, karena di Mesir sudah tidak ada musuh menguasai Mesir. Tidak, ini menarik sekali. Allah perintahkan Nabi Musa membawa Bani Israel melanjutkan perjalanan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan tujuan. Maka jangan dengarkan orang yang mengatakan bahwa partai kita ini partai Islam, kalau menang tegak daulah Islamiyah, maka Islam akan berkibar. Bohong. Kalau mereka masih biarkan orang-orang yang tidak sholat, dibiarkan orang makan riba, berbiarkan orang berbuat syirik dan bid'ah, omong kosong. Dan itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti. Saya ucapkan ini tahun 2000-an, banyak yang marah. Tapi sekarang sedikit yang marah. Karena apa? Sudah terbukti. Apa yang diharapkan dari partai Islam, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Yang ada mereka mencari dunia. Maka mengatakan partai dakwah, bohong. Ya, kita berharap kepada para du'a yang tidak capek dari satu masjid ke masjid lain, dari satu majelis ke majelis lain, mengajak kaum muslimin menyembah Allah satu-satunya, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan syirik dan bid'ah. Ini yang kita harapkan. Antum kira maraknya jilbab hari ini? Jilbab kita lihat di mana-mana. Jenggot banyak kita saksikan kaum muslimin, bahkan di televisi dan seterusnya. Ya, masjid-masjid penuh dengan jamaah di kantor-kantor. Antum kira ini hasil karya partai Islam? Tidak ada hubungannya dengan partai Islam. Ini para duat yang tidak henti-hentinya mengajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai tantangan, rintangan dihadapi oleh para duat, bersabar dalam dakwah. Karena dakwah memang harus sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barang siapa yang berdakwah dan tidak siap sabar, malah siap dipuji, siap diberi uang, siap digaji, maka hendaklah dia berhenti dari dakwah. Siapa yang berdakwah siap dicaci maki, siap diomong orang, bahkan siap dibunuh. Bagi para da'i, karena da'i mengajak manusia untuk taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, ini banyak yang marah. Apalagi mengajak mereka meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, lebih banyak lagi yang marah. Tapi biarkan, asal Allah tidak marah, asal Allah ridha, ini baru da'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban.